lagi bersama saya Sradus Manalgayuni. Kali ini kita akan ngobrol dengan Tarisa Ardiansyah Putri yang baru-baru ini meraih medali perunggu dalam National Science and Social Competition se-Indonesia. Langsung saja kita ngobrol dengan Tarisa. Apa kabar Tarisa? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Nah, sebelumnya selamat ya atas raihan medali perunggu di National Science and Social Competition tingkat pelajar se-Indonesia. Jadi Tarisa bisa diceritakan nggak ke teman-teman yang menonton podcast kita ini bagaimana Tarisa mengikuti lomba ini dan sampai meraih medali perunggu? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Tarisa ini diberitahukan oleh teman. Dia bilang, Tarisa ini ada lomba nih. Coba ayo kita ikutin olimpiadenya ini. Oke, ayo kita coba. Nah, ternyata olimpiadenya ini namanya NSSC, National Science Social Competition. Tarisa di situ nggak tahu nih akan banyak sekali orang ngikut, ternyata sampai 27.000 orang. 27.000 se-Indonesia? Iya Pak. Ya, ini SMA sederajat ya? Iya Pak. Nah, terus? Lalu kata teman, ini ada bidang-bidangnya nih, biologi mau nggak? Oh boleh biologi. Alhamdulillah coba biologi dan menang, alhamdulillahnya. Iya. Luar biasa ya. Jadi selain biologi, bidang apa lagi yang dikompetisikan? Kalau dari IPA sendiri ada biologi, fisika, matematika, yang bahasanya ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Untuk yang IPS ada ekonomi, sosiologi, dan seterusnya. Gitu, Ya, Pak. ini Tarisa khusus mengambil bidang biologi. Memang Ya, passionnya di biologi atau seperti apa? Emang passionnya biologi, Pak. Oke. Makanya ngambil itu ya. Dan di sekolah yang paling menonjol itu biologi dibandingkan mata pelajaran yang lain. Alhamdulillah, iya Pak. Biologi, kimia, fisika, alhamdulillah. Makanya ambilnya kan ke MIPA, Pak ya, Iya. jurusannya. Jadi ke IPA tapi lebih ke biologinya ya, bidangnya ya. Biologi. Ya. Jadi ini tadi disebutkan 27.000 se-Indonesia. Nah, Ya. Tarisa sendiri asalnya dari? Takengon, Pak. Ya, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. Aceh ya? Aceh Tengah, iya Pak. Ya. Iya. Dari Aceh sendiri banyak yang ikut kompetisi ini? Beberapa mungkin Pak, termasuk teman Tarisa, tapi belum rezeki. Oke, berarti dari Aceh nggak banyak yang ikut, dan dari sedikit itu ya alhamdulillah ya Tarisa bisa meraih medali perunggu. Ini sesuatu yang luar biasa, hebat sekali Tarisa, karena Alhamdulillah. bisa dapat meraih medali perunggu dari 27.000 peserta se-Indonesia. Nah, ini capaian yang luar biasa. Nah, untuk pendaftarannya sendiri seperti apa? Kemudian ya ujiannya seperti apa? Jadi penilaiannya, prosesnya gitu. Pendaftarannya online, kita isi sendiri sesuai formulir. Kita masukkan nama kita, kelas kita, asal sekolah, email, dan sebagainya. Ada persyaratannya juga. Ya. Terus kalau untuk olimpiadanya online dia, Pak. Oke. Online. Itu pelaksananya kapan kemarin? November, Pak. November. Bulan November, ya. Ya, Ya, Pak. ya sebulan yang lalu ya. Iya, Pak. Sebulan yang lalu. Nah, kalau untuk ujiannya sendiri seperti apa? Tadi kan online ya. Jadi yang diujikan itu apakah tertuliskah atau ada presentasikah? Nah, kemudian penggunaan
untuk tesnya itu apakah bahasa Indonesia, bahasa Inggris mungkin? Iya Pak, dia di sini tertulis pilih Hmm, kayak multiple choice ya, oke. dipilih. Terus beberapa soal ada yang pakai bahasa Inggris. Iya, iya. Jadi bahasa Indonesia dan Inggris ya. Iya Pak. Presentasenya berapa? 50-50 atau lebih banyak bahasanya dari bahasa Inggrisnya? Hmm, lebih banyak bahasanya sih Pak, tapi 30% adalah Bahasa Inggris. bahasa Oke. Inggris. Nah, 70-30 ya berarti ya. iya Pak. Ya. Jadi jumlah soalnya banyak yang diujikan. Aduh, puluhan kemarin Pak. Berapa? Puluhan pokoknya, 20 atau 30-an gitu-gitu, Oke. sekitar puluhan pokoknya. Oke. Nah, jadi 70-30 masih ingat soal yang tersulit? Ya, yang bahasa Inggris tadi Pak, karena memakan waktu kan Pak, Iya, jadi untuk baca, mentranslate-nya lagi, ya ya. memahami ya. Kemudian eh, ya ini apa nih Iya maksudnya makanya. begitu ya. Mhm. Tapi bisa jawab. Alhamdulillah bisa. Jadi dari semua soal itu alhamdulillah bisa dijawab ya, dan syukur alhamdulillahnya lagi dapat medali perunggu. Nah, kalau untuk pengumumannya seperti apa? Begitu selesai ujian, menjawab soal itu apa langsung diumumkan atau menunggu waktu? Ada jedanya? Menunggu waktu, ada Hmm, jedanya Pak, menunggu waktu kita. Jadi nanti dia kabarin sama kita, itu sekalian, semua jenjang gitu Pak. oke. Berapa hari setelah ujiannya itu? Seminggu ada Pak, seminggu Oke. ada. Dan itu diumumkan by email juga atau di web mereka? Online Pak, pokoknya online, kurang lebih di web mereka, tapi bukanya tetap pakai email kalau Tarisa Pak. Iya, iya. Jadi mereka publish terbuka di web mereka selain mengirimkan ke email peserta ya. Iya. Ya. Tahu Tarisa dapat medali perunggu. Nah, itu waktu itu ekspresinya seperti apa? Tentu ya senang pasti gitu ya. Itu cek ulang kan, berulang kali, ini betulan gitu, alhamdulillah rezeki gitu. Ya. Jadi Tarisa pun percaya nggak percaya berarti ya. Ini beneran nggak nih gitu ya? Oh iya, ini masih nyata apa enggak nih? Nasional soalnya Pak kan. Iya, iya. Terus mastiin nyatanya meyakinkannya gimana? Dicek namanya Meyakinkannya, satu-satu gimana? cek namanya, cek sekolahnya. Oh, alhamdulillah rezeki itu mama, papa, tadi saya sujud syukur Pak ya, senang. Iya, iya. Waktu pas pengumuman itu mama papa di rumah atau Tarisa ngabarin? By phone atau seperti apa? Tarisa di sekolah waktu itu Pak, masih di Hmm, sekolah, habis itu pulang, chat. Begitu chat, check and recheck ada nama, kasih tahulah orang tua. Beliau sangat senang gitu, sangat ya, sujud syukur. ya. Setelah Bahkan yakin, ya, ya adiknya mama nangis saking terharunya dengarnya. ya, saking Iya terharunya Pak. ya, karena ya nggak mudah tentu dapat medali perunggu ini dengan 27 peserta se-Indonesia. Nah, dan seperti saya bilang ini luar biasa. Nah, kalau tadi kan disebutkan ya, asalnya dari Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, dari Aceh. Kalau di Takengon sendiri sekolahnya Tarisa di mana? Oh, Tarisa sekolah di SMA Negeri 4 Takengon atau Forta orang kenalnya Pak. Oke. Jadi kalau di sekolah sendiri Tarisa gimana belajarnya? Terus kegiatan di luar belajarnya seperti apa? Di Forta ini Pak,
Udaranya tuh sejuk sekali, halamannya luas, lapangannya bersih gitu, indah, asri, udaranya sejuk, jadi betah belajar di situ. Ya. Kami bisa mencapai prestasi-prestasi ini pun atas berkat dan bimbingan dari guru. Untuk Pak Ali Mahmudi, Pak, kepala sekolah. Beliau sangat friendly sekali sama siswa, Pak. Ya, ya, alhamdulillah ya. Jadi didukung penuh oleh pihak sekolah, tambah Wah, juga lingkungan belajarnya nyaman ya. Jadi iya, Pak. betul-betul bisa Asri. fokus maksimal dan hasil terbaik untuk belajar. Kalau untuk kegiatan akademik di sekolah seperti apa? Jadi dari Oh, nilai akademiknya, terus di luar itu apakah aktif OSIS atau kegiatan lain di sekolah? alhamdulillah Tarisa untuk akademik pernah meraih juara 3 umum MIPA nih, Pak. Wah, Alhamdulillah. alhamdulillah ya Terus lagi. Terus? untuk yang non akademik tapi yang di sekolahnya Tarisa ikut organisasi juga, ikut OSIS, OBADE di sekolah. Ya, ikut Obade juga. Ikut, Pak. Panduan suara di sekolah. Iya, iya, Pak, paduan suara. Berarti bisa vokal dong Tarisa ya? Ya, bisa, Pak, sedikit-sedikit. Ya, kalau main alat musik bisa? Eh, bisa, Pak, tapi nggak terlalu yang pro-pro kali, nggak, Pak. Tapi tahu dasar-dasarnya. Apa? Alat musik apa? Alat musiknya kemarin itu ya Pak standar lah Pak sebenarnya pianika. Oke. Tapi itu hebat loh. Jadi secara akademiknya oke, nah terus sisi seninya juga oke, dan bisa bermain alat musik itu keren itu. Nah, eh, Alhamdulillah. ini kan ya alhamdulillah ya secara akademik juga nilainya bagus, belajarnya juga bagus, dan ini dibuktikan dengan pernah juara umum ya. Dan di sekolah juga Ya Pak. aktif. Di luar sekolah ada kegiatan tambahan, les misalnya, atau ikut berorganisasi juga di lingkungan, gimana? Tarisa ikut berorganisasi. Nama organisasinya sendiri itu KGP, Ya, apa tuh? Komunitas Gayo Peduli. Oke. Bergerak Nah, di di bidang sini apa? Pak, Ya, nama bidangnya ini Yimpitar, yatim piatu dan anak terlantar. oke. Jadi kegiatannya seperti apa, Impitar itu? Di situ kami menyantuni anak-anak yatim, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan, yang terlantar, itu kami beri nanti Pak bantuan, baik berupa sembako ataupun yang lainnya. Kalau untuk yang Impitar sendiri, kami sudah pernah, eee, pergi nih Pak ke Arum Jeram, itu di situ anak Impitarnya itu untuk melatih keberanian diri mereka. Mereka Ya, tuh sangat senang sekali dan luar biasa dalam belajar, Pak. Di situ hati ya, saya tersentuh, kenapa nggak mereka ini kita bantu gitu dengan kondisi mereka yang seperti itu. Ada yang ya, sulit, bahkan harus membantu ibunya sebelum dia pergi sekolah, harus menjual kue dengan berjalan kaki. Ya begitulah, Pak. ya. Jadi kami Ini bantu. lagi-lagi luar biasa, Tarisa. Jadi Ya, Pak. setingkat SMA, tapi kepeduliannya luar biasa, empatinya juga dikuatkan dengan bergabung di komunitas tadi yang concern ke sosial, dan salah Alhamdulillah. satunya di Impitar tadi. Nah, ini ya sesuatu yang luar biasa ya. Kalau orang tua Tarisa sendiri pekerjaannya apa? Kalau mama dokter gigi, Pak, spesialis bedah mulut di rumah sakit. Jadi kalau Hmm. bapak sakit nanti bisa nih ketemu sama mama Insya yang Allah ada siap. gigi. Jadi nanti tinggal lapor ya Tarisa ya. Nah, melalui Tarisa Iya, nih Pak. daftarnya nih. Siap. Iya, iya.
Kalau Papa? Papa sendiri BUMN klaster pangan, Pak. Oke, jadi ini menarik. Kenapa sampai Tarisa ini punya kepedulian yang tinggi? Nah, kemudian bergabung di komunitas tadi dan salah satu kegiatannya tadi ke Yimpitar. Apakah ada nilai, didikan, atau tauladan kebiasaan yang dibiasakan orang tua di rumah? Seperti apa, Tarisa? Sebenarnya sejak dari kecil sih Pak, sudah diajarkan untuk saling membantu satu sama lain. Waktu Tarisa SD, Tarisa pernah di Jogja nih Pak. Nah, di Jogja ini, Tarisa pernah berpartisipasi dalam sosial kemanusiaan di Yogyakarta, yaitu Bantuan Pangan Merapi dari BUMN Klaster Pangan 2010. Itu Tarisa udah mulai nih Pak, udah mulai ngasih-ngasih bantuan, baik berupa pangan, sandang, gitu, Pak. Ya, terlibat ya di kegiatan sosial itu ya. Jadi Terlibat, Pak. itu waktu itu Mama Papa yang mengenalkan, yang Iya, melibatkan Pak, Tarisa. pertama kali. Ya, Iya. itu untuk pertama kali ya. Artinya memang ini orang tua sudah mengenalkan, kemudian melibatkan langsung. Nah, dari situlah tumbuh kepedulian itu sampai sekarang ya. Iya, Pak, karena di dalam milik kamu itu ada hak orang lain. Nah, di situ mereka ajarkan itu. Beliau mengajarkan itu kepada Tarisa, Pak. Iya, iya. Ya, paling enggak kalau tidak pun dalam bentuk rezeki, materi, uang, kita bisa berbagi tenaga, pemikiran, meluangkan waktu untuk membantu sekeliling kita, terutama orang-orang yang nggak mampu, ya tadi melalui komunitas tadi, Impitar ya. Dan Ya, betul sekali, Pak. bersaudara sendiri berapa orang? Tarisa anak tunggal nih, Pak, kebetulan. Wah, anak tunggal ya. Jadi Iya, Pak. istimewa ya, sendiri ya. Ya, alhamdulillah. Iya, Pak. Walaupun sendiri, tapi nggak bisa menye-menye, Pak. Nggak bisa lembek-lembek, nggak bisa. Gitu ya. Jadi Nggak jadi bisa. walaupun sendiri ya nggak bisa lembek-lembek, orang tua tetap disiplin. Nah, Iya, Pak. jadi eh, pola asuh papa mama sendiri di rumah seperti apa? Jam 4 pagi harus bangun. Ya, Murojaah, ya sambil nunggu waktu sholat subuh. Sesudah sholat subuh, Tarisa berangkat ke sekolah, melakukan aktivitas seperti biasanya. Begitu, Pak. ya, Selalu itu terulang. Nggak boleh telat. ya. Artinya disiplin, ya. Iya, Pak. Nah, ya urusan agama nggak bisa ditawar-tawar ya. Iya, Pak. Jadi bangun sebelum subuh, merojaah, sholat. Nah, terus nilai apa lagi yang ditanamkan ke Tarisa oleh papa mama? Nggak boleh lemah. Nggak boleh Karena lemah. Tarisa cuma sendiri. Nggak boleh lemah. Harus fighting, bisa berjuang sendirian. Iya, Nggak boleh dibantu sama orang lain. Nggak boleh ketergantungan. iya, iya. Ada lagi nilai yang dibiasakan orang tua? Nilai yang dibiasakan orang tua, berusahalah mengerjakan semuanya sendiri. Terus kalau ada masalah coba selesaiin sendiri. Jangan jangan ngadu-ngadu gitu, Pak. Coba selesaiin sendiri. Ya, Kalau nggak bisa juga baru datang ke orang tua. Gitu sih, Pak. iya, iya. Lebih Ya, tepatnya. lagi-lagi eh, kemandirian, disiplin diri, ada masalah pun ya nggak boleh cengeng, mesti Nggak boleh berusaha untuk menyelesaikan sendiri. mengatasi sendiri. Ya, dan tadi Tarisa disebutkan SD-nya di Jogja, ini Oh SMA-nya iya. di Aceh. Nah, waktu itu sekolah di mana di Jogja? Waktu itu Tarsa sekolah di SD Randusari, Pak. Hmm, Dari TK, Pak, atau dari PAUD? Kalau PAUD Tarisa Book Monster Playgroup. ya, Kalau TK Aisyah di Kota hmm, Gede. Terus SD Randusari. ya, ya. Kenapa di Di, Jogja? Karena pada saat itu Mama Tarsa sekolah, Pak, di hmm, UGM. Makanya kami begitu Mama selesai kuliah, pindah kami sebentar ke Medan. ya. Jadi di Jogja karena Mama kuliah.
selesai Iya, kuliah, Pak. terus kenapa sampai pindah lagi ke Medan? Karena papa tugas di Medan? Enggak, Pak, kata mama udah habis, masanya, jadi kita ke Medan dulu akhirnya, Pak, ngurus-ngurus berkas, mama segala macam. Hmm. Tapi di Jogja pun banyak nih, Pak, kenangannya di Jogja. Iya, iya. Alhamdulillah. Bisa Tarisa juga aktif ya, juga. bisa diceritakan selama di Jogja seperti apa belajarnya? Tadi kan ikut berpartisipasi di kegiatan sosial ya. Lagi-lagi Tarisa terlibat lagi nih, Pak, di seni, kegiatan seni, yaitu mengikuti sanggar tari. Sanggar tari, Yogyakarta. Tarisa pernah tampil di TV Yogyakarta. TV Wah, Jogja. keren ya, hebat ya. Ya, terus? Alhamdulillah. Terus, pernah nampil di alun-alun selatan juga, Pak, waktu Hah? masih kecil. Habis itu olah vokal di Benteng. Dulu ada olah vokal sama Ombak namanya. Setelah itu, ya berpartisipasi tadi, Pak, dalam Iya, bencana alam iya. tadi, membantu. Berarti selain vokal, nari juga bisa? Bisa dulu, Pak. Alhamdulillah. Sekarang masih nari di sekolah? Enggak ya? Udah enggak lagi, Pak, udah lebih ke Enggak. vokal Jadi aja, jadi Pak. lebih panduan suara tadi ya. Iya, Pak. Dan ini nggak main-main nampilnya itu sampai masuk televisi di alun-alun. Ini Iya. kan ya setingkat masih anak SD begitu. Nah, TK bahkan, Pak, bukan dari SD, TK TK ya, lagi. dari TK ya. Iya, Pak. Iya, Iya, dari iya, TK. iya. Keren, keren, keren. Nah, tadi terus ke Medan. Ke Medan ini SMP berarti di sana? SD, Pak, masih SD nih. Oh, belum Namanya SD selesai. Siti Belum Hajar. selesai pindah ke Belum. Medan. Ya. Iya, Pak. Sebentar pindah lagi nih, Pak, ke Takengon. Nah, dari sinilah Larissa nggak pindah-pindah lagi, sudah menetap Iya, di iya. Takengon. Berarti tamat SD-nya di mana? Di Medan apa di Takengon? Di Takengon, Pak, SD Negeri 8 Kebayakan. Iya, iya. Kalau di Medan SD-nya di SD Siti Hajar, Pak. berapa tahun di Medan? Setahun, Pak. Ya, Tahun pun nggak nyampe, Pak. Mungkin ya, ya. 6 bulan cuman, Pak. Oke. Dan waktu pas di Medan itu aktif juga kegiatan seni, sosial. Belum, Pak, karena waktu itu, sampai sore kan, Pak, sekolahnya. Kalau di Hmm. Jogja kan nggak sampai sore, kalau di Medan ini sampai sore, Pak. Ya, ya. Jadi nggak ada, Jadi belum fokus ada. belajar ya. Fokus Iya, belajar ya. Pak. Waktu itu kelas berapa di Medannya? Kelas 1, Pak, semester 1. Ya, Kelas barulah 1 pindah. semester 2-nya Ya, baru pindah, barulah pindah ke Takengon. Ini yang Takengon. yang pindah kerja ini siapa? Papa, Mama? Mama, Pak. Ya, berarti dulu sebelum ke Jogja itu Mama base-nya di Medan kerjanya. Apa, Pak? Sebelum kuliah di Jogja di UGM, Mama itu memang kerjanya di Medan dulu atau di Enggak, Aceh. Pak, Mama kerja di Takengon. Cuman Ah, karena ngurus berkas tadi kan, Pak, ngurus sana sini, ternyata makan waktu juga 6 bulan, Pak. oke, makanya di Medan ya. Iya, Pak. Ya, jadi kemudian pindah ke Takengon, selesailah SD di sini. Nah, ini Iya, kan Pak. Itu pun karena kena asam jing tuh, Pak. Kok nggak pindah lagi kenapa? kenapa? Mungkin karena kena asam jing ya, Pak, makanya kami nggak pindah-pindah lagi. Iya, iya, iya. Jadi gimana pandangan Tarisa nih dengan berpindah-pindah sekolah? Ya, tentu pengalamannya lebih. Ini bisa dibagikan nggak ke teman-teman? Bisa, Pak. Bisa kali. Jadi kalau di Takengon ini, karena daerahnya, waktu itu sejuk, dingin, Pak, ya, nggak terbiasa. Jadi perlu proses pembiasaan diri ya, Pak. Ya, adaptasi Karena ya. dingin kali, ya adaptasi diri. Iya, Jadi iya. tiap mandi dulu harus pakai air panas,
begitu dan sebagainya, Pak. Iya, iya. Kalau dulu enggak. Iya, iya. Dan Terus ini untuk lingkungan, gimana? kalau untuk lingkungan, Pak, alhamdulillah baik. Sama seperti yang saya rasakan di Jogja, Pak. Hmm. Sama-sama aktif, 17 Agustusnya tetap ada, malahan di sini ada megang. Nah, di sini yang buat beda, ada megang. Ternyata di Aceh ada megang. Nah, di sini wah ada megang ternyata. Pokoknya ya alhamdulillah nyaman lah Pak tinggal di Takengon ini. Iya, ya. Megang menyambut bulan puasa ya. Iya, Pak. Ramadan ya. Ya, jadi Iya, dari Pak. cerita Tarisa tadi ya dengan berpindah-pindah banyak daerah ya yang ditinggali, banyak teman, banyak pengalaman. Jadi tentu banyak pelajaran juga pastinya ya. Ya seperti tadi Iya, termasuk Pak. pelajaran budaya, ada megang di sana enggak gitu. Ya, ini sekarang Iya. kelas 3. Kelas 12, Pak, kelas 3. Kelas 3 ya. Iya, Pak. Ntar ujiannya kapan selesainya? Ujiannya kayaknya 2022 udah tuh, Pak. Ya, Kalau ya, untuk yang kelas 3. ya, Bulannya mungkin sekitar bulan 6 ya, atau dekat-dekat puasa nanti, Pak. ya, Mungkin ya. bulan 4 atau 5 gitu. Dan ini yang menonjol kan IPA ya, terutama Iya, tadi Pak. biologi. Jurusannya di sekolah IPA, IPA, IPA ya, Pak. ya. Iya, Pak. Dan sudah punya plan nanti selesai sekolah kuliah di mana? Alhamdulillah udah punya plan, Pak. Jurusannya kedokteran. Doakan aja, Pak, semoga lulus dan lewat. Mohon Amin, doanya. amin, Allah. Ya, kedokteran ya. Untuk universitasnya sendiri, ya Pak, Hmm. kedokteran. Untuk universitasnya sendiri, Tarisa kayaknya masih di Aceh aja nih Pak, nggak kemana-mana. Ya, Unsyah ya. Ya Pak, USK ya. Ya, USK ya. Jadi ini Doakan. Tarisa ngikut mamanya, nggak ngikut papa ya. Enggak Pak. Nah, cuma bedanya mamanya Gigi ini kedokteran umum ya. Iya Pak. Ya, kalau papa dulu kuliahnya apa? Papa dulu SE Pak, sarjana ekonomi. Oh, sarjana ekonomi. Iya Nah, Pak. jadi nggak tertarik kuliah di ekonomi Tarisanya. Belum kayaknya Pak. Iya, iya, iya. Jadi Beda passion Pak. iya, jadi ya secara akademik menonjol desainnya, kemudian bisa dilihat dari capaian prestasi Tarisa ya, biologi dan ini Iya kan Pak. sangat nyambung dengan kedokteran tadi ya. Alhamdulillah. Ya, orang tua sendiri gimana? Dukung pastinya ya. Alhamdulillah beliau mendukung Pak. Iya, iya, iya. Kenapa di USK nggak keluar Aceh aja ya ikut mama misalnya ke UGM dulu ya kampusnya atau di Medan. Balik lagi Pak, karena Tarisa anak tunggal Pak. Jadi Ya, kasihan Pak kalau jauh-jauh. oh gitu Di ya. sini aja dulu. Iya, Iya iya. Pak. Jadi berdekatan ya. Tapi ini Iya Pak. eh, papa mama tinggalnya di Takengon kan? Iya Pak. Ya. Kalau papa tugasnya di Takengon juga atau di kabupaten lain di Aceh? Papa di Aceh, kerjanya Pak di Merdu. Di Merdu ya. Ya, Iya berarti Pak. berarti ini untuk hari tertentu ya bisa terus paling akhir minggu ya gabung ya. Iya Pak. Family time ya. Begitu lah Pak. Iya, iya, iya. Oke. Eh, ini terakhir Tarisa, pesan Iya Pak. Tarisa nih ke teman-teman sebagai Eh, ya saling menguatkan satu sama lain. Terutama Tarisa mengucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena kalau nggak ada Allah, mungkin Tarisa nggak bisa nyampe sini Pak ya.
Karena melawan 27.000 itu bukan hal yang mudah. Terus terima kasih kepada Papa dan Mama yang udah membesarkan Tarisa sampai bisa ke jenjang yang seperti ini. Terima kasih kepada Pak Ali Mahudi selaku Kepala Sekolah dan guru, ada Bu Samidah, guru, Ibu Marlisdara, Bu Santi, Bu Dini, dan ibu guru yang lainnya. Tarisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena tanpa ada dari dukungan sekolah, mungkin Tarisa kesulitan ya Pak, karena nggak dibimbing gitu kan. Maksudnya kalau nggak dibimbing nggak akan bisa sampai sejauh ini, tahap sampai sejauh ini. Terus buat teman-teman, tetap semangat, jangan pernah ragu, kalau ada kesempatan ambil aja, coba. Karena kalau ragu itu rugi, coba aja, nggak apa-apa. Kalah menang, biasalah, nggak apa-apa. Yang penting udah punya pengalaman kan, udah tahu gimana bentuk-bentuk soalnya, udah tahu gimana cara kita menjawabnya, gitu Pak, kalau dari Tarisa. Ya, ini luar biasa pesannya buat teman-teman. Dan mudah-mudahan ini bisa menyemangati, menginspirasi teman-teman yang lain, sehingga bisa lebih untuk kemajuan kita bersama. Baik, Tarisa, terima kasih banyak ya atas waktunya dan sudah mau berbagi cerita, pengalaman. Doa terbaik buat Tarisa, mudah-mudahan tadi diijabah doanya masuk kedokteran Universitas Syahbala, USK. Amin. Ya. Baik, Pak doanya. Ya, sama-sama. Dan kirim salam buat keluarga. Sukses terus buat Tarisa. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Tarisa. Waalaikumsalam Pak.